Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro ya. Di depan saya ini ada motor CB 150 yang generasi pertama ini ya. CB 150. Ini motornya itu apa ya? Motornya itu nggak mau hidup Kang Bro, sama sekali nggak mau hidup. Nah, pompanya hidup, bunyinya ngok kayak gitu. Bunyinya kenceng ya, pompanya hidup, pengapian ada tapi nggak mau hidup motornya. Ini sampai akinya soak, dicoba sama yang punya nggak mau hidup juga. Tapi di sini saya coba pasang tekanan full pump ya Kang Bro. Ini coba saya cek tekanannya. Ini tekanannya itu sangat rendah sekali ya. Nah, cuma di angka 10 dan baliknya itu cepet. Nah, mungkin kalau walaupun di angka 10, tapi kalau dia baliknya nggak terlalu cepat, mungkin masih bisa hidup walaupun berbet. Ini baliknya kayak gitu loh, shoot. Nah. Oke, sekarang saya akan langsung coba buka di bagian tangkinya ya. Bagian tangkinya sini. Kira-kira ada masalah atau enggak di pompanya. Kalau misalkan enggak ada apa-apa di sini ya nanti coba diganti rotaknya ya. Oke Kang Bro, ini sudah saya buka ya pompanya. Kabelnya ya, kabelnya ini saya cabut ya. Saya nyabut di bagian sini 2, terus yang di bagian sini 2, biar nggak keliru Kang Bro. Walaupun kita lupa, kabel hitam ini nggak akan bisa keliru ke sebelah sini karena kan panjang yang sebelah ini nggak akan nyampe ke sini, jadi nggak akan keliru. Itu kenapa saya cabut sini. Kalau saya cabut sini itu nanti bisa keliru, misalkan merah di sebelah sini atau hitam sebelah sini. Nah, misalkan andai kata keliru gimana Kang Bro? Ayo nggak apa-apa, keliru nggak apa-apa, cuman biasanya nggak mau muter. Oke, coba nanti saya akan isi bensinnya lebih ya. Biasanya rotak yang lemah itu misalkan gini Kang Bro, bensin Anda isinya 2 liter itu motor berbet, diisi full itu nggak berbet. Biasanya kayak gitu, itu ciri-ciri yang ininya lemah, biasanya kayak gitu. Nah, kadang kan ada motor injeksi yang ketika bensinnya masih banyak itu nggak berbet, ketika masih tinggal sedikit itu berbet. Itu biasanya kalau ini lemah kayak gitu. Sekarang saya akan coba di tangkinya, nanti saya akan tambahin bahan bakar. Ini saya pasang lagi, nggak ada masalah apa-apa di sininya, cuman nggak tahu ini tadi kan kita cek tekanannya kan memang lemah. Nah kalau saya tambah bensin kok masih nggak bisa hidup ya, kita ganti aja full pumpnya. Oke Kang Bro, kita lanjut di motor ini ya. Sempat ketunda karena banyaknya garapan ini. Full pumpnya kan kemarin lemah, sudah saya ganti yang baru rotaknya, tekanannya sudah bagus, sudah saya cek. Tapi motor ini punya penyakit lain lagi, lucu di sini ya. Ketika saya kontak gini Bro, nah ini kan normal ya, N biasa tanpa ada kode kegagalan apapun ya di sini. Nah nanti ketika saya starter ya nanti kedip-kedip kayak gini ya. Bentar. Ini enggak bunyi ininya. Oh, saya cabut jari. Ini kemarin gara-gara kedip-kedip ini di sini saya cabut soket pompanya. Oke ya. Nah ini lihat, kedip-kedip kan, lihat ya. Nah lihat netralnya kedip-kedip.
Nah ini kan sudah biasa ya, coba saya kontak lagi kan. Nah kedip-kedip kayak gitu. Kalau kedip-kedip kayak gini, di sini juga kedip yang bro, lampunya ikut kedip-kedip. Di sini relaynya itu bunyi, relay starternya, relay utamanya. Jadi motor ini kan ada relaynya, 2 relay ya di bagian sini, di bawah tangki itu. Itu kedua relay itu sampai kedip sampai bunyi cetek. Nah, itu biasa terjadi adanya konslet atau arus yang tidak wajar, itu bunyi cetek kayak gitu ya. Kalau dia misalkan arusnya normal aja, dia nggak bunyi cetek kayak gitu Kang Bro. Nah, kalaupun misalkan relaynya yang misalkan ya ini misalkan relaynya Anda jumper, coba mau di jumper, jangan di jumper, bahaya. Kalau cetek itu ada konslet, makanya dia balik lagi. Kayak ketika dinamo starter itu habis arengnya ditekan tombolnya, relay itu akan bunyi cetek, itu karena ada terjadi konslet ketika ditekan tombol starter ya. Jadi kalau Anda paksa jumper, itu khawatir langsung kebakar kabelnya. Nah, makanya ketika di on kan, dia arus yang konslet tadi balik lagi nyerang ke relay, makanya bunyi cetek kayak. Lihat tuh kedip netralnya tuh. Nah ini diam lagi, nggak kedip ya. Coba saya starter, mau nggak kuat. Nah ini ketika saya tekan tombol starter nggak kuat, di sini langsung kedip kayak gini lagi. Coba cek tes klakson ya. Klakson juga nggak mau Kang Bro. Nah sekarang saya akan coba cas dulu akinya ya. Saya cas dulu akinya, nanti kita akan coba lagi. Oke Kang Bro, ini akinya sudah saya cas tadi. Coba saya klakson. Nah coba starter bisa enggak. Tapi nggak kedip lagi ya setelah akinya isinya full ya. Jadi kalau motor seperti ini, itu kalau akinya drop itu kedip Kang Bro. Kalau motor yang biasa kayak Yamaha itu biasanya kedipnya di kuning sini. Kalau motor ini tuh kedip di sini sama di lampunya sini. Pokoknya ini lampu kan ngikuti arus DC juga, dia kedip. Itu biasanya kayak gitu motor ini. Selain kedip memang natural kayak gini, ada juga kedip konslet. Seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi konslet, jadi jangan di jumper. Dicas dulu akinya, kalau masih kedip nanti kita baru coba cek jalur. Coba starter mau hidup deh. Oke. Tetap nggak mau hidup ya Kang Bro. Nah, kira-kira apanya saya akan coba cek di injektornya sini, karena yang kemarin sebelum diganti full pump rotaknya maksudnya, itu injektor tuh nggak mau nyemprot. Sekarang sudah diganti, kira-kira masih mau, apakah nggak mau nyemprot apa sudah mau nyemprot. Oke ya, saya coba buka dulu injektornya Kang Bro. Ini injektornya ya, di sini saya akan coba injektornya ya, mau nyembur nih Kang Bro. Kemarin sebelum diganti full pumpnya itu sudah saya coba, tapi nggak saya videoin ya, sudah saya coba itu nggak mau nyembur. Ini setelah diganti full pump, dia mau nyembur kayak gini. Nah ini mau nyembur, tapi kok masih nggak mau hidup. Kira-kira apanya ya? Di sini nggak ada muncul kode kegagalan, kode apapun nggak ada muncul ya, tapi motornya tetap nggak mau hidup. Padahal kemarin sudah dicek pengapiannya ada, bensin pengapian ada, terus businya juga hidup. Ini mau buka busi lagi tuh mau males Kang Bro, susah. Posisinya itu masih enakan Satria, dia lepas ini wah susah. Coba saya cek ya pengapiannya, lihat.
Nah, apinya ada Kang Bro, kotak-kotak gitu. Jauh besar apinya. Injektor nyemprot, pengapian ada. Kompresi yo lumayan masih berat ini. Masih yo. Nah, masih berat, berarti kompresi mungkin masih bagus. Tapi motornya nggak mau hidup. Kira-kira apanya? Ini yang belum saya buka, cuman di bagian throttle-nya ini memang belum saya buka. Karena kemarin saya memang fokus di bagian ini loh, pompanya, karena kan lemah. Coba saya pasang kembali ya injektornya. Sama sekali nggak hidup. Kalau masih ada berbet-berbetnya mungkin masih mending, ini nggak mau hidup. Biasanya kalau throttle itu nggak mati total sih, paling nggak yang berbet-berbet kayak gitu. Saya coba pasang lagi injektor dan kabel businya ya. Oke Kang Bro, setelah kita cek semua ya, full pumpnya sudah baru, rotaknya baru, tapi lucu rotak KW ini. Dia kalau dilepas kayak gini masih netes-netes di sini. Nah, netes-netes kayak gini. Biasa penyakit rotak KW. Rotak KW baru. Di sini sudah mau nyemprot ya. Ketika dinyalakan, tapi tetap nggak mau nyala. Tadi sempat saya paksakan, sempat nyala, cuma dedet mati kayak gitu terus. Sekarang saya coba ganti nozzle-nya atau injektornya ya, yang original Honda. Ini saya beli di dealer karena nggak ada ya di sini, tempat saya nggak ada. Kalau ori-ori ya, kalau di tempat Anda banyak dealer atau bengkel resmi Ahas, mending ke bengkel resmi aja daripada ragu di all shop, kan banyak KW. Ini struknya, harganya kira-kira gini, 225.000 ya. Biasa mungkin Kang Bro kan sering lihat di marketplace kan harga 100 ribuan. Nah itu nggak tahu memang betul harganya 100 ribuan apa daerah saya yang terlalu jauh ya, terlalu pelosok. Tapi saya rasa ya memang segitu harganya, karena saya berapa kali beli ya harganya sekitar 200 ribuan. Bonyaknya Beat, bonyaknya CBR ya segituan. Wes, saya akan coba pasang dulu di sini ya. Kalau kesusahan kita bisa pakai obeng. Oke Kang Bro, kita ganti ini yang lama ya, kita ganti yang baru. Coba mau hidup apa enggak. Kalau masih nggak mau hidup ya cukup segini dulu perjalanan kita. Oke, saya akan langsung pasang ya Kang Bro, langsung di skip aja ya. Mudah-mudahan berhasil. Saya coba nyalakan posisi seperti ini ya, enggak saya baut. Kalau memang bisa ya tetap bisa dia. Kalau memang injektor, maksudnya penyakitnya di injektor ya, walaupun kita pegang kayak gini aja belum dibaut, tetap dia nyala. Kalau penyakitnya memang di situ. Karena ini rada agak bikin pusing Kang Bro, karena nggak ada kode kegagalan, kerusakan pada speedometernya, nggak ada kode mil. Terus nggak berbet, langsung mati total. Full pump sudah rotak baru. Rotaknya ini tadi malah sudah saya coba di motor Beat yang lama, yang cuman 10 itu masih mampu ngangkat Kang Bro, masih bisa hidup. Nah ini yang rotak tekanannya 40 lebih kok malah nggak bisa. Coba ya, bismillah. Wah, langsung greng Kang Bro. Ini masih saya pegang, masih saya pegangin ya, belum saya baut. Saya matikan dulu. Nah, jadi yang jelas motor ini tuh penyakitnya, jelas penyakitnya itu di bagian rotak ya, dan di bagian injektor.
rotaknya lemah, injektornya mati. Nah, ya mungkin kalau injektornya normal kayak gini, rotaknya istilahnya lemah. Kalau kita pasang yang lemah itu mungkin masih bisa ngangkat Kang Bro. Kemungkinan ya masih bisa ngangkat. Tapi ya tetap tarikan akan beda ya. Nah, dan ini sudah kita ganti sekalian ya rotaknya. Rotak sama injektornya. Kayak gitu penyakitnya. Pantesan kemarin itu pas masih menggunakan rotak yang lama itu nggak nyembur Kang Bro, nggak sama sekali nggak nyembur. Begitu ganti rotak, injektor sudah mau nyembur tapi motor masih belum nyala. Kenapa saya kok kekeh kalau si injektornya rusak? Kenapa saya langsung berpikiran kalau ini injektornya? Itu karena ya karena nggak ada kode mil kerusakan Kang Bro ya. Nah, biasanya motor injeksi itu yang menyebabkan motor itu nggak nyala ya di bagian injeksinya ya, bukan mesin. Kalau mesin yang penting kompresinya kenceng wes gitu aja. Kalau mesin injeksi itu simpelnya di situ, yang penting kompresinya kenceng udah, kita nggak pikir yang lain-lain, kompresi kenceng udah. Kalau bagian mesin ya. Kalau pengapian dan injeksi itu dikontrol oleh ECU ya. Pengapian dan injektor atau penyemprotan bahan bakar itu dikontrol ECU. Jadi yang penting kode mil itu nggak muncul, kompresi ada, pompa hidup. Ya paling kita analisa di bagian ya misalkan full pump sama injektor itu sudah. Full pump macet, lemah, udah nggak mau hidup, atau injektor yang mampet. Kayak ini kan injektor yang lama belum mampet total, tadi masih sempat nyemprot. Itu tapi nyemprotnya pengkabutannya kurang, jadi sekitar 50% lah dia nyemprotnya, nggak mau hidup. Nah, nggak mampu ya, terlalu sedikit semburannya, terlalu kecil. Padahal saya buka injektornya itu masih bersih, mungkin sudah banyak karat ya yang masuk atau apa ya, debu-debu mikro lah yang bisa sampai tembus ke filternya. Di injektornya mati. Nah, kayak gini ya. Di motor ini simple. Motor injeksi itu saya nggak pakai alat apa-apa ya Kang Bro, nggak pakai alat tes-tes yang macam-macam nggak. Ya kalau saya sih ilmunya kayak gitu, ilmu pengalaman aja, terus sama yang apa ya, yang masuk logika lah kayak gitu ya. Kalau rusak total, misalkan full pump rusak total, dia mengeluarkan kode. Tapi jarang sekali kerusakan pada full pump itu mengeluarkan kode, kecuali kabelnya putus. Injektor pun sama kayak gitu, dia nggak mengeluarkan kode, kecuali Anda cabut soketnya, paling keluarkan kode, ya kan? Sama juga sensor TPS dan lain-lain itu nggak akan mengeluarkan kode, kecuali memang perangkat elektroniknya sudah rusak. Nah, sedangkan injektor dan full pump itu nggak ada perangkat elektroniknya. Yo sebenarnya ya perangkat elektronik sih, dinamonya itu kan disuplai oleh arus, tapi di dalam itu kan nggak ada elemen kayak kondensor, kayak elemen-elemen kecil, ya kan? Itu nggak ada PCB atau apa, itu kan nggak ada. Jadi kalau rusak ya dinamonya atau perangkatnya itu sendiri. Sama juga injektor seperti itu, dia langsung perangkat, jadi dari kabel positif negatif langsung masuk ke perangkat. Beda dengan sensor kayak TPS, dia kayak ada dimmernya, ya kan? Jadi kalau terjadi kerusakan biasanya penyakitnya nggak langsung mati, tapi berbet, digas nggak mau, atau kayak gitulah intinya. Ya fix motor ini penyakit sudah ketemu di injektor, penyakit utamanya, terus didukung oleh full pump yang lemah. Yes. Coba saya nyalakan lagi nih, saya tekan lagi di sini. Nah, langsung jreng. Oke. Udah hidup ya Kang Bro, normal. Langsamnya juga normal ya. Kalau tadi saya gas kok ada ngomong-ngomong, itu limit Kang Bro, limitnya injeksi. Ini mau saya gas tapi di bawah belum saya baut. Biasanya kalau dia ditarik gas sampai angka 11.000 sini, dia ngelimit kayak gitu.
Nanti soal kenapa motor itu kok harus dikasih limit, kita matikan dulu. Kenapa motor kok harus dikasih limit, kenapa kok nggak dibikin los, nah itu nanti kapan-kapan kita bahas di video yang lainnya. Biasa untuk pembahasan di KTC Kembang Turi channel 02 ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe buat nambah-nambah pengalaman. Yang pengen ilmu aja, kalau yang sudah punya ilmu ya nggak usah. Karena itu channel pendukung aja ya. Ya segitu aja lah, semoga videonya bermanfaat. Motor ini sudah kelar penyakitnya yang bikin aku lumayan pusing nih Kang Bro. Karena ya nyembur, ya full pump sudah baru, tapi nyemburnya ya tadi 50%. Nggak wajar kayak biasanya. Kalau biasanya kan langsung bus kayak gitu ya. Ini cuman ces dikit aja. Wes gitu dulu, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala rezeki urusannya. Yo. Hanya gitu yang bisa saya bagikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.